Selamat bertemu kembali. Saya akan mengisi video ini dengan menyajikan sebuah teks yang akan digunakan pada saat malam Natal tanggal 24 Desember tahun 2021 ini. Kita akan memasuki masa di mana Raja Damai akan lahir sesuai dengan kalender gereja pada tanggal 25 Desember. Dan pada malam Natal ini, teks yang akan digunakan adalah dari Injil Lukas pasal 2, ayatnya yang pertama sampai kepada ayatnya yang ke-7. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, setelah kita membaca teks ini, maka kita dapat memahami bahwa penulis Injil Lukas ingin memberikan informasi tentang perjalanan Yusuf dan Maria yang harus segera kembali ke kampung halamannya di Bethlehem, kota Daud, karena ada perintah dari Kaisar Agustus bahwa akan dilaksanakan sensus penduduk di seluruh dunia. Saudara-saudaraku, tanpa terkecuali Yusuf pun harus kembali ke kampung halaman di Bethlehem. Posisi Maria pada saat itu sedang hamil dan statusnya adalah tunangan dari Yusuf. Tentu ini akan berbeda jika kita membaca Injil Matius. Matius pasal 1 ayat 24, di situ disebutkan bahwa Maria itu adalah istri dari Yusuf. Sudah dijadikan oleh Yusuf sebagai istrinya. Dan tentu di dalam konteks Injil Matius, mengapa Yusuf diceritakan sudah mempersunting Maria sebagai istrinya, karena Maria sudah hamil, sehingga dia tidak ingin mempermalukan. Kalau status mereka masih bertunangan, tentu itu melanggar norma-norma yang berlaku. Nah, kelihatan sekali bahwa Injil Lukas lebih terbuka dan menceritakan apa adanya tentang hubungan Yusuf dan Maria. Sedangkan Injil Matius, Yusuf menutupi dan masih mempertimbangkan hukum sosial yang akan diberlakukan kepada Maria jika Maria belum dijadikan istrinya, sementara dia sudah hamil. Nah, namun kita perlu mencermati bahwa meskipun kalau Injil Lukas disebut bahwa Maria itu adalah tunangan dari Yusuf, tetapi dia sudah hamil, jangan dipersepsikan bahwa Maria itu menjadi simbol untuk melakukan hubungan seks sebelum nikah. Jangan ke situ juga larinya. Karena Maria itu hamil dan mengandung Yesus pada saat statusnya sebagai tunangan, itu bukan merupakan hasil dari sebuah persetubuhan normal, tetapi karena roh yang datang kepada Maria, di mana Maria dijadikan sebagai media kehadiran Yesus ke dunia sebagai manusia. Jadi roh yang bekerja, bukan hasil persetubuhan. Nah, sementara di Injil Matius memang meskipun Yusuf sudah mempersunting Maria, tetapi mereka tidak melakukan persetubuhan, tetapi Maria hamil. Nah, dicatat di situ di Matius pasal 1 ayat 25, justru sesudah Yesus lahir, Yusuf melakukan persetubuhan dengan Maria. Apa yang ingin dikatakan dari cerita ini? Bagi saya,
sebagai pembaca Alkitab pada masa kini, penulis Injil ini memberi kesan kepada saya bahwa ada pesan moral, pesan respons, refleksi bahwa dibutuhkan cara-cara yang luar biasa untuk menghasilkan sebuah karya yang luar biasa. Dan memang ketika kedatangan dan kehadiran Yesus ke tengah-tengah dunia ini kan untuk mereformasi dunia ini, merekonstruksi dunia ini, ya, dibutuhkan cara-cara yang luar biasa dan diharapkan akan menghasilkan yang luar biasa. Apa cara-cara yang tidak biasa atau yang luar biasa itu, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian? Yang pertama, bahwa Maria dan Yusuf tetap setia pada perkataan Allah, meskipun Yusuf dan Maria harus bertabrakan dengan nilai-nilai moral yang umum berlaku di dalam masyarakat. Yusuf bersedia menerima Maria apa adanya meskipun dia sudah hamil, dan Maria siap menanggung kehamilan Yesus dan tidak menolak kehamilannya. Karena Yusuf dan Maria menerima dan mengakui cara Tuhan bekerja di dalam diri mereka. Itu yang penting dicatat. Maria siap berhadapan dengan norma-norma hukum. Dan dia lalui. Yang kedua, Raja Dunia. Ada sebutan bahwa Raja Dunia, yaitu Yesus Kristus yang hadir, yang disebut keturunan Daud, lahir di dalam kesederhanaan. Tentu sangat berbeda dengan kelahiran manusia pada umumnya, apalagi kalau disebut Yesus itu adalah Raja Dunia, disebut Mesias. Maria mengandung seorang raja yang akan dilahirkannya justru tidak di tempat yang layak, bahkan jauh lebih rendah dari ukuran sederhana. Mengapa saya katakan demikian? Di ayat 7 disebut, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah, ini kan sekaligus menjadi refleksi bagi kita semua, khususnya bagi gereja, bahwa perayaan Natal maupun kegiatan Natal itu tidak relevan jika dilakukan di tempat yang mewah, karena lambang-lambang kesederhanaan itu dihadirkan oleh Yesus melalui kelahirannya. Jadi nggak relevan kalau di tempat yang mewah. Sebetulnya pesan berikutnya adalah sebagai bentuk solidaritas Yesus bagi orang yang lemah, tidak punya tempat di dunia, ditolak oleh banyak orang, tidak diberi tempat di dunia, di tempat yang layak. Yesus mewakili mereka-mereka yang tidak mendapat apresiasi. Saudara-saudaraku yang bergembira dan berbahagia menyambut Natal, kita harus berefleksi sekaligus mengkoreksi kita bersama-sama, baik sebagai pribadi maupun sebagai sebuah gereja, bahwa janji Allah lalu kesederhanaan Yesus itu menjadi roh yang harusnya kuat tertanam di dalam diri kita dan di dalam pergerakan gereja. Kita harus memiliki komitmen yang sangat tinggi pada kesetiaan janji Allah
Janji Allah itu ada pada siapa saja, ada padamu, ada pada saya, dan hidup di dalam kesederhanaan, yaitu memiliki rasa cukup. Jangan nafsu menguasai keinginan hati. Paling tidak, dimulailah dari diri kita sendiri. Bagaimana kita mereformasi dunia ini dengan gaya hidup, dengan nafsu-nafsu duniawi kita. Kita lokalisir dari tempat kita masing-masing. Dan saya merindukan gereja kita, gereja-gereja di Indonesia, khususnya gereja saya juga, gereja Metodis. Mampukah kita merayakan Natal ini dengan penuh hikmat, dengan melihat ke kiri kita, ke kanan, ke belakang, dan ke depan kita. Masih banyak orang yang tidak mampu merayakan Natal akibat situasi ekonomi yang melemah. Masih banyak jemaat-jemaat kita yang membutuhkan kehadiran sukacita Natal. Yesus lahir ke tengah-tengah dunia untuk membagikan sukacita itu bagi semua orang. Ketika ada orang yang tidak mampu bersukacita pada saat malam Natal, tugas siapa itu? Tugas kita, agar sukacita itu sampai kepada mereka dan mereka boleh menikmati sukacita itu. Di situ dibutuhkan kehadiran kita, di situ dibutuhkan kehadiran gereja. Akhirnya, saudara-saudara sekalian, selamat menyambut Natal. Biarlah gelora damai sejahtera, berita Natal yang kita beritakan, yang kita bicarakan, yang kita lakukan menjadi spirit yang kuat agar kita turut serta di dalam mereformasi dunia, merubah pola pikir kita yang tadinya hura-hura, yang tadinya memboros-boroskan waktu, memboros-boroskan uang. Mari kita peduli dengan dunia ini. Natal tahun 2021 memiliki kekhasan sendiri. Mari renungkan dan selamat menjalani Natal besok hari. Tuhan beserta kita. Natal 25 Desember tahun 2021 akan kita masuki bersama-sama dengan kegembiraan dan optimisme yang tinggi. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati keluarga saudara-saudara sekalian, Tuhan memberkati gerejanya. Salam damai sejahtera. Amin.